warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi 1 Prayungan, yang saya hormati rekan-rekan guru beserta ibu-ibu wali murid yang berbahagia. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara kita buka dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala TK Pertiwi 1 Prayungan kepada Bu Ani Sumaryati, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati rekan guru dan wali murid yang berbahagia, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah melimpahkan nikmat sehat sehingga kita dapat menghadiri acara sosialisasi penerapan budaya positif di TK Pertiwi 1 Prayungan. Besar harapan saya untuk semoga sosialisasi hari ini dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk kemajuan di TK Pertiwi 1 Prayungan. Semoga kedepannya kita saling dapat berkolaborasi bersama sekolah untuk kemajuan untuk kemajuan di TK Pertiwi Prayungan 1 sehingga budaya positif dapat diterapkan di TK ini. Kepada nanti kita yang akan memandu sosialisasi pada pagi hari ini. Saya kira demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Ike Lydia Febrianti. Kepada Ibu Ike, disilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi 1 Prayungan, yang saya hormati rekan guru TK beserta ibu-ibu wali murid yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi penerapan budaya positif di TK Pertiwi 1 Prayungan. Ini merupakan tugas aksi nyata saya dalam pendidikan calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Seperti dulu mungkin Mbak Kontri sudah pernah sama Bu dulu sama Bu Anis, sekarang ganti sama Bu Gan. Dulu Bu Anis pada waktu CGP Angkatan 4, yaitu tentang budaya positif. Untuk itu saya mendapat tugas pembahasan tentang apa yang sudah saya pelajari dari modul ini, yaitu teori-teori tentang budaya positif. Kemudian pengalaman saya mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Nanti saya akan menyampaikan yaitu tentang satu, perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat tentang kebutuhan dasar, yang kelima tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam yaitu posisi kontrol seorang guru. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Yang kemarin saya sudah melakukan praktek bersama anak-anak. Yaitu saya akan menyampaikan yang pertama tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya pembelajaran di kelas itu selalu dilaksanakan dengan menyamaratakan kebutuhan anak. Dengan paradigma baru, pembelajaran harus berdiferensiasi, artinya
Seorang guru harus melihat perbedaan keunikan dari masing-masing peserta didik di kelas untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tentunya. Nah, di sini seorang guru harus mampu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat pada umumnya. Nah, di sini guru yaitu sebagai pamong atau penuntun yang bertugas untuk menuntun, membimbing murid untuk mengembangkan diri, maksudnya mengembangkan diri sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki anak. Sehingga guru juga harus memberikan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan diri anak tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu disiplin positif. Mungkin sebelum saya menjelaskan tentang apa itu disiplin positif, ibu-ibu mungkin sudah paham ya apa tentang disiplin itu, apa disiplin itu? Disiplin adalah melakukan satu kegiatan yang berjalan. Iya. Kenapa Bu? Disiplin melakukan berjalan. Iya, tentang aturan. Dari Mbak Suci tadi? Disiplin adalah taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Iya, tentang nilai-nilai. Nah, dalam budaya positif, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan rasa ketidaknyamanan. Ya, disiplin positif merupakan keyakinan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Salah satunya yaitu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman atau hukuman. Berarti anak itu mau mengerjakan diri tanpa takut ada, mungkin nanti saya kalau tidak mengerjakan ini saya dihukum sama guru. Saya kalau tidak mengerjakan ini nanti saya takut diancam sama teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk di TK Rayangan 1 tidak pernah ada hukuman atau ancaman mungkin. Nah, contohnya di sini yaitu anak harus berbuat sopan, santun, mengucap salam, berdoa sebelum dan melakukan kegiatan. Kemudian bergotong royong pada saat anak-anak kerja bakti, kemudian bekerja sama dan peduli terhadap sesama. Nah, untuk kepedulian kita kemarin sudah memberi contoh yaitu pada waktu kemarin terjadi bencana, anak-anak memberikan sumbangan seikhlasnya. Jadi hari ini saya ingin menyamakan pemahaman kita antara sekolah dan guru beserta wali murid juga tentang budaya positif agar anak-anak nanti kedepannya memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi anak-anak bisa belajar mandiri, tidak harus dikekang oleh guru. Kalau dulu anak-anak belajar sesuai dengan apa yang diinginkan guru dan anak-anak mengikuti instruksi atau perintah dari guru ya. Tapi sekarang anak-anak boleh menentukan kegiatan yang diinginkan. Meskipun kegiatan sudah ditentukan oleh guru, jadi setiap hari itu ibu guru menyiapkan beberapa kegiatan yang nanti akan dipilih oleh anak sesuai dengan minat dan bakat yang diinginkan oleh anak tersebut. Dan di sini sekolah merupakan lingkungan kedua untuk memupuk karakter peserta didik sehingga digalakkan budaya positif di sekolah. Dan bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah, nanti masing-masing kelas akan dibuat keyakinan kelas yang akan dibuat oleh guru beserta dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kan peraturan atau tata tertib. Kalau sekarang yaitu keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, di dalam pembuatan kesepakatan kelas ini, anak-anak boleh mengusulkan atau berpendapat bagaimana sih kelas impian yang diinginkan oleh anak-anak. Bukan hanya ditentukan oleh guru saja. Nah, jadi anak tidak harus terpaksa melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati, sehingga anak sudah mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan. Contohnya, saya harus datang lebih awal. Jika saya terlambat, saya pasti ditertawakan oleh teman-teman.
Di sini anak mempunyai tanggung jawab ya. Kalau saya harus disiplin dan tidak boleh terlambat. Kemudian pada waktu setelah anak mainannya itu harus dirapikan, dikembalikan. Nanti kalau saya tidak merapikan, saya pasti ditegur sama guru. Nah, di sini tujuan dibuat kesepakatan kelas yaitu untuk menumbuhkan kesadaran murid secara intrinsik dalam melaksanakan disiplin positif dan membuat kesepakatan kelas dan melaksanakan kesepakatan kelas secara konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar masing-masing anak itu berbeda. Dan di sini setiap pendidik harus mampu dan peka terhadap kebutuhan dasar anak. Karena anak itu sifatnya unik, mempunyai keunikan masing-masing. Anak yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang bersifat fisiologis yang berkaitan dengan kebutuhan fisik yaitu ingin makan, ingin minum, dan sandang, pangan, papan makan, minum, dan tempat tinggal. Nah, misalkan kemarin ada ya, saya baru berangkat itu terus ada anak yang biasanya kan anaknya itu ceria, nemplek di tiang itu. Kenapa nak? Saya lapar. Loh kok lapar namanya belum sarapan? Belum bu, buku belajar katanya seperti itu. Nah, jadi minta tolong kepada ibu-ibu ya, sebelum anak-anak berangkat sekolah disuruh sarapan dulu, nanti biar anaknya di sekolah bisa konsentrasi gitu. Nggak kayak tadi, saya lapar akhirnya anaknya lemas gitu. Terus pada waktu habis makan juga gitu, Bu saya nggak boleh minum, tapi saya nggak boleh beli es sama ibu. Jadi sebelum berangkat dikasih ya betul, dibawain air minum biar nanti di sekolah anak-anak tidak selalu minta ke temannya ya, karena di sini sekolah tidak menyediakan air minum. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima berhubungan dengan koneksi sosial. Nah, misalnya anak berbuat salah, kemudian dia merayu guru, Bu, aku tadi datang terlambat karena aku nunggu ibuku, ibu masih masak. Dia itu pengen rasa alasannya tadi diterima sama buku, akhirnya dia merayu, untuk Bu, saya jangan dikasih dia gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kasih sayang, penguasaan, yaitu kebutuhan untuk mencapai sesuatu, ingin berkuasa, ingin menang sendiri. Contohnya pada saat anak itu berdua bermain, kemudian si anak yang satunya merebut mainan, ini punya aku. Dia ingin maksudnya bahwa saya ini yang berkuasa, ini punya saya, itu maksudnya. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, anak ingin bebas, tidak mau dikekang. Contohnya pada saat guru memberikan kegiatan untuk mewarnai. Kalau misalkan rambut ini warnanya hitam, tapi anak-anak di situ dikasih warna coklat, warna biru. Nah, setelah dikerjakan, ditanya sama guru, kenapa rambutnya sama kok diwarnai pakai warna biru, pakai warna merah? Ya saya kan suka pakai warna merah. Kan gaul, makanya kan gitu saja anak. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, ingin bersenang-senang, contohnya tertawa bersama dengan temannya, melucu, kayak anak kan anaknya suka lucu gitu ya. Mungkin suka jadi temannya gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini 3 perilaku manusia ada 3, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Biasanya kalau disuruh mengerjakan tugasnya, dia biasanya maunya mengerjakan yang itu. Tapi karena takut perintah sama guru, jadi dia harus mengerjakan. Nanti misalkan saya tidak mengerjakan, saya pasti dikasih hukuman sama guru. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan.
dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya, ayo cepat dikerjakan, nanti tak kasih jajan atau dikasih apa gitu ya. Apakah panjenengan di rumah kalau memotivasi putra-putrinya untuk belajar, apakah selalu diiming-imingi dengan imbalan seperti itu, Bu? Perlu diajari juga. Tapi tidak harus selamanya gitu ya, untuk menunjukkan motivasi. Tapi kalau seperti itu selalu dikasih imbalan, itu anak akan selalu ketergantungan. Misalkan nanti tidak dikasih imbalan, anak tidak mau mengerjakan, tidak mau belajar, itu boleh. Jadi sebaiknya itu tidak boleh dibiasakan. Kemudian selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan unsur intrinsik dan ini harus ditanamkan pada diri anak kita. Mereka melakukan sesuatu karena mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka sadar melakukan tanpa harus dipaksa. Contohnya, setelah main, yang kayak tadi dia harus merapikan, mengembalikan mainannya di tempatnya, tidak harus ditegur atau diingatkan sama guru. Nah, jadi menurut ibu-ibu di sini yang baik itu motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Motivasi intrinsik, karena motivasi tersebut muncul timbul dari dalam diri anak untuk melakukan tanggung jawab kesadaran diri, Bu. Kemudian yang keenam yaitu posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan anak-anak tidak mengerjakan, silakan berdiri di depan kelas. Apakah selama ini di TK pernah seperti itu, Bu gurunya? Alhamdulillah tidak pernah, Bu. Dan seharusnya Bu guru tidak boleh bersikap seperti itu, Bu. Karena di sini posisi penghukum itu mempunyai dampak positif dan negatif bagi seorang anak. Yaitu posisi dampak positifnya yaitu mungkin anak akan lebih tertib, akan lebih kreatif dalam mengerjakan tugas. Kemudian di sini posisi dampak negatifnya yaitu anak akan mengalami trauma. Anak akan ingat selamanya, aku biyen loh JTK pada waktu gak mengerjakan tugas sama bu guru disuruh berdiri di depan kelas. Mungkin anak akan trauma, dia akan mengalami ingat terus sepanjang hayatnya. Mungkin di tengah ini kalau bu guru pun biasa tahu hukum aku. Seperti itu mungkin. Kemudian yang kedua yaitu posisi guru sebagai teman. Di sini guru biasanya akan bertanya pada anak ini, ya udah nggak apa-apa kalau nggak dikerjakan, kalau kamu sudah capek. Tapi hal ini akan membuat anak ketergantungan. Kalau terus gini anaknya, saya nggak mengerjakan ini paling dulu yo, terus nggak apa-apa nggak mengerjakan ini nanti tetap kasih bintang, gitu gitu. Kemudian yang ketiga yaitu posisi guru sebagai pemantau. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita awasi. Kalau kita awasi terus-menerus, anak akan merasa bosan. Sudahlah Bu, bukan guru itu memperhatikan si A. Sudahlah Bu, jangan di sini terus. Dia itu pengen bebas. Nah, sama kesana aja, sama misalkan si Adam sana. Saya ingin di sini sendiri sama teman saya. Itu anaknya. Kemudian yang keempat yaitu membuat rasa bersalah. Biasanya guru itu berkata, ayolah cepat dikerjakan, nanti kalau tidak dikerjakan, kalau bu kepala sekolah kesini nanti saya dimarahi sama ibu kepala sekolah, seperti itu. Jadi anak-anak akan merasa bersalah. Kemudian yang kelima yaitu posisi guru sebagai manajer. Posisi sebagai manajer yaitu posisi yang paling ideal bagi guru. Jadi pada saat itu guru menanyakan apa penyebab anak melakukan hal itu. Misalkan anak itu tidak mau mengerjakan tugas, kenapa tidak mau mengerjakan tugas? Nah, tidak langsung memberi hukuman pada anak, tapi guru itu mencari solusi bersama dengan anak. Tidak guru langsung mencari solusi sendiri. Berarti di sini guru bersama dengan anak mencari solusi bersama. Misalkan kalau kamu melakukan hal ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jangan langsung memberikan hukuman kepada anak.
untuk posisi manajer kita bisa melakukan dengan pendekatan restitusi. Dan restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tahapan-tahapan segitiga restitusi yaitu dilakukan agar anak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Kalau dulu anak-anak kan melakukan kesalahan, kemudian guru yang menyelesaikan. Contohnya, ya sudah karena kamu yang membuat kesalahan, jadi kamu yang harus bertanggung jawab. Guru yang menentukan konsekuensi. Nah, tetapi sekarang tidak. Kita harus belajar memberi kesempatan pada anak. Solusi apa yang harus dilakukan jika anak melakukan suatu kesalahan? Nah, restitusi ini dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk memperbaiki hubungan. Dan restitusi bukan paksaan. Jadi anak-anak dibiasakan jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita sebagai seorang guru melakukan pendekatan dan bertanya pada anak bagaimana kejadiannya, mengapa melakukan hal tersebut, dan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar, dan solusi apa yang diberikan. Nah, untuk kesepakatan kelas kita akan membuat minggu depan setelah sosialisasi ini mungkin. Bagaimana untuk mengatasi dan memperbaiki kesalahan mereka. Dan di situ kita mencoba menerapkan di sekolah ataupun di rumah juga bisa dilakukan meskipun dengan bahasa ibu sendiri. Tidak harus seperti tadi tahapan-tahapannya ya. Di sini tahapan-tahapannya yaitu yang pertama menstabilkan masalah. Tujuannya yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses tadi. Saya katanya bertanya dengan pada anak, mengapa melakukan hal itu? Contohnya seperti itu gitu. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, karena semua manusia pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contohnya dengan kalimat, apakah kamu lupa dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Seperti itu, Bu. Itu tadi mungkin materi budaya positif yang saya sampaikan, dan semoga kedepannya kita bisa menerapkan di sekolah maupun di rumah untuk anak-anak kita. Nah, setelah nanti mungkin ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa bukan peraturan kelas, tetapi harus keyakinan kelas? Nah, peraturan kelas itu biasanya yang membuat hanya satu pihak, hanya guru saja, dan anak-anak tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas tersebut. Tetapi kalau keyakinan kelas adalah suatu cara untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah, yang lahir dari pendapat-pendapat anak tentang kelas impian, kelas bagaimanakah yang diinginkan oleh anak-anak tersebut. Dan ini adalah sesuatu hal baru, sehingga akan tercipta pembiasaan-pembiasaan yang positif bagi siswa dan seluruh warga sekolah, seperti wali murid dan guru harus memberikan contoh yang baik kepada anak, memberikan teladan dulu agar anak-anak bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Itu mungkin bisa diterima, Bu Nika. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Kontri tadi.
tentang bagaimana cara membangkitkan motivasi anak dalam hal belajar. Karena katanya anaknya selalu minta ini itu kalau belajar. Berarti anaknya minta dikasih imbalan nggak Pak ya? Iya Bu. Nah, di sini kita sebagai orang tua jangan mau kalah dengan anak kita. Jika anak selalu minta imbalan pada saat melakukan apapun juga, anak pasti akan mengalami ketergantungan. Nah, misalkan anak ini tidak diberikan imbalan, tentu anak itu tidak mau melakukan kegiatan tersebut. Atau misalkan anaknya mau belajar, tapi asalkan diberikan es krim atau diberikan jajan, boleh nggak apa-apa sekali-sekali ibu itu memberikan imbalan kepada anak, tapi jangan terlalu sering karena anak itu akan ketergantungan. Nah itu tadi. Nah mungkin dengan cara mengubah belajar anak, mungkin pada waktu belajar di rumah itu anak-anak besar, mungkin Bu Kontri bisa mengubah cara belajar anaknya. Nah yang selalu minta imbalan tadi, mungkin di situ anak-anak bosan ya. Nah pada saat belajar jangan monoton selalu menggunakan pensil dan buku atau spidol dan papan tulis. Misalkan bisa menggunakan, kalau di rumah punya alat bermain, nah itu bisa digunakan untuk kegiatan misalkan kognitif, bahasa dan lain-lain atau barang yang ada di sekitarnya. Mungkin kalau mau pakai HP juga bisa. Katanya tadi ada yang bilang anak saya nggak mau belajar, maunya main HP terus. Nah HP itu nggak cuma dibuat kayak YouTubean saja, TikTok atau main game aja. Itu juga bisa dipakai untuk belajar. Misalkan sampean browsing di Google, cari aplikasi apa sih yang bisa digunakan untuk belajar anak usia dini, itu ada. Mungkin dari anak mewarnai, membaca, dari mengeja, berhitung, seperti itu. Mungkin bisa dipahami, Bu Kontri, bisa diterima? Ya Bu, bisa Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Iswanti. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Iswanti, bagaimana cara menerapkan disiplin positif di rumah. Karena anaknya Mbak Bu Iswanti tadi tidak mau belajar, maunya main HP terus. Nah, kita dapat memberi contoh nih. Dengan ini kita menjadi teladan kepada anak, memberikan contoh kepada anak lewat tindakan. Bukan hanya sekedar ucapan saja, bisa lewat perilaku. Nah, jika orang tua di rumah memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak, maka apa yang dikerjakan oleh orang tua pasti akan dilakukan oleh anak tersebut. Nah, misalkan penjenengan di sini menyuruh anaknya untuk belajar, tapi penjenengan di situ selalu bermain HP. Nah, apakah anaknya nanti tidak ikut-ikutan? Otomatis anaknya akan mengikuti ibunya yang selalu bermain HP. Seperti anak-anak kemarin pada saat ditanya guru pas di sekolah, pada waktu mengerjakan kan masih belum bisa. Kemarin kan sudah disuruh belajar sama guru di rumah. Apa enggak belajar kemarin? Nah, si anak itu menjawab, tidak Bu, saya tidak disuruh belajar sama ibu karena ibu saya main HP terus. Nah, seperti itu. Berarti kalau penjenengan anaknya tidak mau bermain HP terus, boleh sih sekali-kali ibunya pegang HP, tapi jangan terlalu sering, jangan terus-terusan. Karena orang tua di sini adalah fotokopi. Anak itu adalah fotokopi dari orang tua. Nah, jadi seorang ibu harus memberikan contoh kepada anak-anaknya. Nah, seperti tadi misalkan, nah kayak gini, orang tua sering mengerjakan sholat, maka anak itu otomatis juga akan mengerjakan apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, di situ kita bisa memahami ternyata anak akan melakukan dan mengikuti, menirukan apa yang kita kerjakan. Sebenarnya bukan hanya di lingkungan keluarga saja, tapi kita bisa memberikan contoh disiplin positif bisa dari lingkungan dan di sekolah. Kalau di sekolah kan sudah diterapkan disiplin positif. Nah, kita di sini tinggal terapkan di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Karena disiplin itu bisa diterapkan dimanapun saja nih Bu. Misalkan pada waktu kita rekreasi, kita setelah makan kita juga harus membuang sampah pada tempatnya meskipun tidak ada yang mengawasi. Itu kita bisa memahami ternyata anak akan mengikuti atau menirukan apa yang kita kerjakan.
Nah, sebenarnya bukan hanya di lingkungan keluarga saja kita bisa memberikan contoh disiplin positif. Kita juga bisa menerapkan di lingkungan. Akan tetapi faktor lingkungan ini juga sangat mempengaruhi anak-anak ya, mempengaruhi karakter anak. Suatu contoh, anak itu tinggal di lingkungan yang sering berkata jorok, katakanlah misuan ya. Otomatis anak itu pasti juga akan ketularan, nular, misuan bujai. Gina buatin Bu. Dan kita sebagai orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik kepada anaknya. Di sini contohnya menerapkan disiplin positif pada saat di rumah. Nah, kita harus membiasakan dari anak bangun tidur. Misalkan kamu bisa tidak melipat selimutnya sendiri, kemudian dirapikan tempat tidurnya. Nah, setelah itu membantu orang tua, meskipun masih usia dini, anak-anak bisa dikenalkan gitu. Supaya anak-anak nanti sudah terbiasa pada saat dewasa nanti. Dan kita sebagai orang tua harus konsisten untuk melatih anak supaya lebih patuh dan jangan terus memberikan imbalan kepada anak ya, seperti tadi yang ditanyakan oleh Bu Neti. Nah, nanti kalau diberikan imbalan, anak-anak akan menjadi ketergantungan. Seperti itu Bu Iswanti, mungkin bisa diterima. Ya Bu, bisa. Pertanyaan dari Bu Menteri tentang minta dijelaskan lagi tentang restitusi karena katanya belum paham gitu. Ya baik, saya akan menjelaskan lagi tentang apa sih restitusi itu. Restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini tahapan-tahapan restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan masalah. Yang tujuannya untuk mengubah identitas anak bagi yang tadinya gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tapi katakan dengan bertanya pada anak, mengapa sih melakukan hal itu? Misalkan anak ini bertengkar dengan temannya. Bertengkar dengan temannya pasti dia itu mempunyai alasan kenapa dia bertengkar. Nah, kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami tentang kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan. Nah, mungkin dia melakukan tindakan itu pasti punya alasan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kepada anak. Di sini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin, yaitu yang pertama restitusi untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu pada upaya perbaikan diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat kesalahan itu setelah selesai akan merasa lega, seolah-olah kesalahan itu tidak pernah terjadi lagi. Nah, terkadang bisa muncul juga perasaan ingin balas dendam. Bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas karena tadi sudah dibayarkan oleh ganti rugi tadi. Pendekatan restitusi di sini sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Nah, proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya di sini tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dalam melakukan
kebaikan pada diri kita seperti itu. Nah, di sini ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi di sini adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi di sini adalah proses refleksi pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi pribadi yang jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Nah, ketika proses pemulihan dan evaluasi telah selesai, mereka mungkin bisa mulai berpikir tentang apa yang dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa, maka murid akan bertanya apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Nah, contohnya di situ kalau misalkan anak tidak mau mengerjakan, berarti otomatis di situ anak akan mendapatkan konsekuensi. Kalau tidak mau mengerjakan, berarti anak itu tidak mendapatkan bintang. Nah, seperti itu ya Bu Kontri. Ya Bu. Yes. Tapi karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau mereka menghindari kehilangan kebebasan agar tidak diasingkan dari kelompok dan teman-teman mereka seperti itu. Mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga akan tersakiti. Maka mereka pikir itu impas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul, aku balik biar impas. Nah, seperti itu berarti intinya di sini balas dendam ya. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebiasaan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu penting bagi guru dan wali murid di sini untuk menciptakan kondisi yang membuat anak-anak menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, misalkan di sini guru bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kamu akan terlihat, terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Seperti itu gitu. Dan di sini kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada anak. Nah, dan bertanya seperti itu, kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan seperti ini, yaudah tidak apa-apa kamu seperti ini. Nah, seperti itu ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya untuk tentang kejadian yang dialami tadi. Nah, sebenarnya hal ini sering terjadi. Apa yang dilakukan murid tidak akan berbohong pada guru. Dan selanjutnya yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Nah, kalau di sini murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi. Hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba ingin penuhi. Kan kebutuhan dasar kemarin ada 5. Demikian juga untuk kebutuhan orang lain. Nah, untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka, mengungkapkan perasaan mereka. Nah, perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Seperti saya jelaskan tadi, jika anak-anak itu kurang terpenuhi kebutuhan akan kebutuhan dasar, yaitu pada saat berangkat tadi anak-anak pas lapar, berarti kebutuhan dasar akan sandang pangan papan, dan itu anak belum terpenuhi. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik, yaitu di sini murid
murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari cenderung untuk mengomentari orang lain. Nah, ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Nah, kemudian selanjutnya yaitu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Nah, yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Nah, ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan seperti ini. Ibu tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan, tetapi mari kita bicara tentang apa yang kamu lakukan besok. Nah, kamu bisa minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya yaitu restitusi menguatkan. Di sini murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik. Nah, tentu si anak akan menjawab asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Terus di sini guru bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kamu akan bisa berubah? Terus yang selanjutnya yaitu restitusi fokus pada solusi. Nah, di sini guru menstabilkan identitas dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Di sini guru tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Seperti itu, bukan langsung kanannya berarti kamu yang salah, seperti itu. Berarti di sini guru mencari solusi bersama dengan anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini misalkan kan kita di sini dalam usia dini, seorang anak itu bersikap tidak kooperatif pada saat mendengarkan guru bercerita. Nah, kemudian anak itu disuruh keluar dari kelompoknya dan anak diminta duduk di belakang karena tadi tidak mau mendengarkan. Nah, kemudian seringkali anak itu disuruh keluar kelas karena itu tadi tidak mau mendengarkan. Nah, seperti itu penjelasan dari saya, mungkin bisa dipahami. Ya Bu, bisa Bu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri sosialisasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mengganggu waktu penjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana sih yang anak-anak inginkan? Kelas apa, kelas yang seperti apa yang anak-anak inginkan? Mas sebentar lagi sama naik kelas 1, maksudnya bukan seperti itu, tapi ini seperti kayak dulu tata tertib ya, sekarang diganti kesepakatan kelas. Kalau dulu tata tertib kan cuma guru saja yang membuat, kalau sekarang kita berbuat kesepakatan antara BK dan anak-anak. Apakah anak-anak sudah siap? Nah, kalau sudah siap kita mulai dari sekarang ya. Yang pertama apa ya? Apa saya? Jangan terlambat, tidak boleh terlambat. Berarti harus disiplin. Ditulis sama BK di sini ya. Nomor berapa saya? 1. Disiplin. Kemudian setelah disiplin apa lagi saya? Dewi berarti tidak dianggap sama ibunya. Berarti anak-anak harus mandiri. Sama berikan di sini ya. Setelah mandiri apa lagi saya? Kemudian apa lagi saya? Tidak boleh membuang sampah. Berarti kita harus menjaga apalagi saya sama itu berarti kita harus menghormati orang yang lebih tua. Apalagi saya jangan memarahi orang tua itu tadi sama dengan menghormati orang tua. Kalau mau bikin juga kita harus antri, berarti dibudayakan antri gak parah kembali ke kalian di sini bawahnya budayakan antri. Masih ada lagi apa enggak saya? Ada lagi? Setelah main kita harus merapikan mainan setelah menggunakan. Halo. Merapikan ya, ada lagi apa enggak saya? Tidak. Berarti ada berapa ini? 7. Yang pertama tadi anak-anak harus disiplin. Artinya tidak boleh apa saya? Tidak boleh terlambat. Kemudian ke sekolah memakai baju, pakai seragam sesuai hari yang sudah ditentukan.
yaitu mandiri. Mandiri berarti apa ya? Harus apa ya? Mandiri sekolah sendiri. Dan kelas belajar ditulis sama ibunya. Yang ketiga, saling menyayangi. Berarti anak-anak harus menyayangi, harus rukun, tidak boleh bertengkar karena kita semua. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan. Artinya kita harus membuang sampah di tempatnya. Setelah makan sampahnya dibuang di mana? Boleh nggak dibuang di bawahnya meja? Kalau dibuang di bawahnya meja, sebenarnya kita akan menjadi kemudian yang kelima yaitu menghormati orang tua. Kalau kita ada orang tua, kita harus, kalau kita mau lewat bilang apa aja? Permisi, kalau orang tua banyak. Oke? Bisa? Kemudian yang keenam, budayakan antri. Misalkan jangan baris di depan. Kalau mau masuk, nunggu temannya yang depan dulu masuk. Kalau langsung ke belakang. Oke? Kemudian yang ketujuh yaitu merapikan mainan setelah dibuang. Berarti anak-anak di sini harus belajar bertanggung jawab. Bukan hanya mainan saja, peralatan sekolahnya setelah digunakan juga harus dikembalikan. Sudah selesai? Halo, nama saya Nafian. Saya kemarin diajak guru membuat kesepakatan kelas. Saya diajak untuk disiplin, untuk mematuhi kesepakatan kelas dan sudah dibuat. Membuat saya harus disiplin dan mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Guru, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sumaryati yang merupakan Kepala Sekolah dari Ibu Ike Lydia Febrianti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Nganjuk. Sebenarnya budaya positif sudah lama kami terapkan di sekolah kami. Namun demikian, dengan adanya sosialisasi yang Ibu Ika lakukan kemarin akan menambah kemantapan kami dan keyakinan kami bahwa budaya positif mempunyai dampak yang sangat luar biasa bagi peserta didik kami yang merupakan anak usia dini. Dengan penerapan budaya-budaya positif di sekolah akan menjadikan karakter anak lebih mandiri, disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan kesepakatan kelas bersama yang telah anak-anak lakukan bersama guru kelas akan menambah kesadaran dari dalam diri anak untuk mematuhi komitmen yang telah dibuat bersama. Tidak itu saja, kami juga akan dari pihak sekolah akan melakukan kesepakatan bersama rekan guru dan wali murid. Dengan adanya kesepakatan bersama akan menjadikan sekolah kami menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Puji Rahayu, rekan sejawat dari Ibu Ike Lydia Febrianti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Nganjuk. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Ike tadi, saya dapat menarik kesimpulan tentang budaya positif di sekolah. 1. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. 2.
Budaya positif dibangun di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan karakter yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. 3. Kesepakatan kelas yang dengan bertujuan untuk menumbuhkan dan membiasakan anak untuk lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah disepakati bersama. Dengan adanya kesepakatan kelas, menginspirasi saya untuk menerapkannya di kelas. Selain itu juga untuk menjadikan saya lebih bersemangat untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan. 4. Guru sebagai manajer. Jika ada murid yang melakukan kesalahan, maka seorang guru bertanya tentang alasan mengapa anak tersebut melanggar dan mengadakan perbaikan. 5. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri anak. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mariana Diayu Bergoyanti, perwakilan dari Wali Murid TK Pertiwi 1 Prayungan. Kemarin Bu Ike sudah menyampaikan tentang budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas. Dan kami mendukung kegiatan kesepakatan kelas yang merupakan komitmen dari murid-murid tersebut, di mana komitmen itu muncul dari dalam diri mereka masing-masing, sehingga diharapkan kelak akan membentuk karakter yang baik sampai mereka tumbuh dewasa, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun di lingkup pergaulannya. Intinya saya mendukung kegiatan budaya positif tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.